Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, khususnya untuk kelas 5. Pada kesempatan kali ini, di bab pertama kita akan belajar tentang surat At-Tin. Tapi sebelumnya, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku sekalian, tujuan pembelajaran yang akan kalian capai setelah pembelajaran Quran Surat At-Tin ini, yang pertama adalah siswa dapat membaca Quran Surat At-Tin dengan tartil, siswa dapat menulis kalimat-kalimat dalam Quran Surat At-Tin dengan benar, siswa mampu menunjukkan hafalan Quran Surat At-Tin dengan benar, siswa dapat mengetahui makna Quran Surat At-Tin dengan benar, dan yang terakhir adalah memiliki sikap saling mengingatkan dalam kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat At-Tin dengan tepat. Inilah salah satu tujuan yang harus kalian capai setelah mempelajari Quran Surat At-Tin dalam pembelajaran kali ini. Baik, kita baca, inilah Surat At-Tin, kita baca dengan seksama, hati-hati dalam makhrajul hurufnya, panjang pendek, tajwidnya juga. Maka yang tartil yang bacanya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itu ya, nggak usah terlalu cepat ya. Maka perhatikan bahwa makhrajul hurufnya wawu, wa, jangan wa. Kemudian ada tajwid juga harus kalian tunjukkan, itu ada tajwid. Watin, jangan wati, itu nggak boleh. Watini ya, sukun juga kalian harus tunjukkan bahwa itu tidak terbaca. Wattini wazzaitun. Ya, mat arid ini karena kita dimatikan, meskipun ini ada harokat kasrah tapi tetap harus dimatikan, panjangnya 2 sampai 3 alif ya. Kita ulang. Wattini wazzaitun. Ingat, bukan zai tapi zai. Wattini wazzaitun. Kemudian wa turi sinin. Wa turi sinin, panjang, jangan wa turi sinin, nggak boleh ya. Biasanya ya ini itu hilang kalau kalian membaca, jangan sampai ya. Ya, perhatikan benar-benar, perhatikan panjang dan pendeknya. Wa hadzal baladil amin, meringis, min, begitu, jangan min, jangan gitu, nggak boleh. Kemudian yang ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tak, tum gitu ya. Coba. Tum, jangan sum, ingat. Tak, sin itu beda. Tum, thumma radadnahu asfala safilina illa. Ya, kita wakaf di sini. Terus kita ulang dari ilah. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Mati ketemu dengan alif bacaan idhar ya. Kalau ketemu dengan ghain juga bacaan idhar. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ini idhar syafawi ya, memang ya. Fama yukadzibuka ba'du
والتين أليس الله بأحكم الحاكمين. Begitu. Kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Boleh dengan doa, sambung dengan doa. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu ya. Artinya demi buah tin dan buah zaitun, demi bukit Sinai dan demi kota Mekah yang aman. Sungguh kami telah menciptakan manusia di bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka untuk mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan mendustakanmu di hari pembalasan? Setelah itu, bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya? Quran Surat At-Tin ayat 1-8. Surat At-Tin ialah surat yang ke-95 dalam Al-Quran, anakku, yang terdiri atas 8 ayat dan termasuk surat Makiyah, surat yang diturunkan di Mekah. Dalam surat ini Allah bersumpah dengan 4 hal, yakni demi bulan, demi buah tin, maksud saya, demi buah zaitun, demi bukit Sinai, dan demi kota Makkah yang aman. Ini pohon tin, nah, ini buahnya ya. Surat At-Tin ialah tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam di Damaskus yang banyak pohon tin. Di Damaskus sana, di tempat Nabi Nuh. Ceritanya itu membuat perahu ya. Banyak sekali orang-orang atau orang yang menyebarkan orang-orang yang diperintah untuk menyembah Allah tidak mau. Sampai Nabi Nuh membuat kapal karena Allah akan memberikan azab pada kaum tersebut. Di sana banyak ditumbuhi pohon tin. Buah tin atau buah ara yang telah ada sejak 1400 tahun Masehi lalu dikenal sebagai buah yang mempunyai banyak khasiat, anak-anakku sekalian. Manfaatnya banyak ya untuk kesehatan. Buah tin yang umumnya mencegah, mengobati sembelit, gangguan pencernaan, diabetes, batuk, flu, bronkitis, serta asma, dan masih banyak lagi. Maka buah tin ternyata salah satu buah yang sangat banyak manfaatnya. Maka Allah sangat suka dengan buah tin. Kemudian ada tadi buah zaitun. Gambarnya buah zaitun seperti ini, anak. Zaitun ialah tempat tinggal Nabi Isa di Baitul Muqaddas. Jadi di sana banyak buah zaitun yang banyak ditumbuhi buah zaitun. Tempat tersebut ya, tempat Nabi Isa. Buah zaitun sendiri memang sudah terkenal sejak zaman dahulu sebagai buah dengan banyak manfaat dan khasiat, tidak hanya kesehatan namun juga kecantikan. Maka mungkin kalian sudah mengenal yang namanya minyak zaitun, yaitu itu bisa untuk obat lecet, bisa untuk obat memar, dan juga bisa untuk kecantikan. Itu manfaat dari minyak zaitun ya. Dan masih banyak yang lain. Ini Bukit Sinai. Bukit Sinai ini adalah salah satu tempat di mana
tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah berupa 10 perintah. Gunung Sinai ini terletak di semenanjung Sinai, Mesir. Ya, salah satu tempat Allah menurunkan perintah-perintah kepada kaum Nabi Musa melalui Nabi Musa itu. Ya, sangat. Ini Nabi Musa kan nabi yang dikejar oleh Fir'aun sampai lari, kemudian diberikan mukjizat yaitu membelah lautan. Fir'aun mengejarnya sampai tengah lautan, kemudian tenggelam. Sangat sabar sekali Nabi Musa ini, ya, dengan kaumnya yang bernama Bani Israil. Lanjut, kemudian Allah bersumpah di kota yang suci, yaitu kota Mekah. Ya, dalam Quran surat Al-Imran ayat 96, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Inilah kota yang sampai sekarang itu kota yang dilindungi, ya, terlindung oleh Allah. Jadi tidak ada konflik di Mekah. Ya, jadi di sana tetap aman karena Allah dan malaikat-malaikat yang melindungi kota ini. Karena penuh dengan keberkahan. Kota di mana Nabi Muhammad lahir. Ya, kota di mana terletak arah dari kiblat kita, yaitu Ka'bah. Maka banyak sekali orang yang menginginkan ke sana, semoga kita juga akan ke sana nantinya. Kandungan surat At-Tin. 1. Kita dapat mengetahui sumpah Allah kepada 4 nama tersebut. Keempat nama tersebut ialah lokasi para nabi yang telah gigih memperjuangkan agama Allah dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan, meskipun mereka mendapat rintangan, hambatan, tantangan, dan hal-hal yang menghalanginya. Ya. Lanjut, kita akan bersyukur kepada Allah karena Dia yang telah menciptakan manusia dengan penciptaan yang paling sempurna. Di balik kesempurnaannya, Allah telah memberikan 2 potensi, yakni akal dan nafsu. Luar biasa, ya. Beda dengan hewan. Kalau hewan hanya punya nafsu saja, tapi manusia mempunyai akal, nafsu, dohir, ya, bisa merasakan kenikmatan dunia. Inilah keberkahan yang Allah berikan kepada manusia. Maka kita wajib bersyukur. Tetap harus bersyukur terus. Kemudian kita akan mengontrol diri dari perbuatan keji dan mungkar, serta akan tetap memelihara iman dalam hati dan merealisasikannya dalam bentuk amal soleh, dengan harapan supaya Allah tidak mengembalikan kita ke tempat yang hina. Nah, sampai kita akan mengatakan mendalik, pandai-pandailah bersyukur. Bagaimana caranya? Beribadah dengan rajin, dengan giat, dengan ikhlas, karena kita butuh Allah. Siapa yang tidak butuh Allah? Semuanya butuh Allah. Nah, dari itu kita dekati Allah, kita rayu Allah. Kita dengan apa? Beribadah. Ya, beribadah kepada Allah, juga beribadah kita kepada teman-teman kita. Ya, salah satu ibadahnya adalah berbuat baik, saling menolong, saling menghormati, tidak saling mencaci, ya, tidak saling mengejek, kita saling membantu, saling mengasihi, saling menyayangi. Itu adalah salah satu ibadah juga, karena Allah suka dengan anak yang mempunyai sifat tersebut. Kita tidak pantas mendustakan hari pembalasan. Karena hari pembalasan atau hari kiamat itu nanti akan ada. Nah. Karena pada hari itu sudah pasti setiap manusia hari mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dosa-dosa kita yang kecil dan yang besar, naudzubillah, ya, punya dosa, kita akan mempertanggungjawabkannya. Karena jelas Allah sudah memberikan arahan-arahan berupa kitab, berupa nabi sampai wali, untuk mengarahkan kita beribadah dengan baik kepada Allah, menghindari kemungkaran, kemusyrikan, kemunafikan, hal-hal yang jelek,
Kita sudah tahu bahwa mencuri itu jelek, mengolok-olok itu jelek, tidak beribadah itu adalah dosa. Maka ketika kita itu melakukan hal tersebut, berarti harus mampu, harus siap konsekuensinya, akibatnya nanti di neraka. Tetapi kalau kalian ikut dalam aturan Allah, tetap berpedoman kepada Al-Quran, tetap berpegang teguh kepada akhlak Nabi Muhammad SAW, arahan dari orang-orang yang dikasih oleh Allah, waliullah tentunya, ya, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dijauhi oleh api neraka. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan keempat nama tersebut karena tempat itu ialah lokasi para nabi yang telah gigih memperjuangkan agama Allah dengan penuh kesabaran, ketabahan, ketakwaan. Meskipun dalam berdakwah mereka mendapatkan tantangan, hambatan, dan rintangan, namun mereka tidak pantang menyerah. Oleh karena itu mereka digelari dengan sebutan ulul azmi. Oleh karena artinya mereka yang memiliki kemauan keras. Mereka ialah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ya, contohlah akhlak mereka. Mereka mempunyai ketabahan yang sangat kuat meskipun dihina, dicaci maki, diperangi, ingin dibunuh, dan lain sebagainya. Orang-orang kafir itu ya, yang ingin merusak agama Islam, orang-orang itu yang tidak mau ikut dalam agama Islam, mencaci memaki, ingin membunuh nabi-nabi ulul azmi ini, apa yang harus kita lakukan? Kalian juga harus bersabar apapun skala rintangannya, ya. Jangan mengeluh ketika diberikan tugas. Itu salah satu tidak tabah, tidak kuat. Mana bisa kalian seperti nabi-nabi kalau seperti itu. Sedikitnya kita bisa mencontoh sikapnya. Ya, sikapnya apa? Mereka itu bertahan demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian juga harus bertahan. Meskipun diberikan banyak tugas kali di rumah, ya kan? Kalian harus tetap bertahan, tetap sabar, tetap ikhlas, ya, demi cita-cita kalian. Ya, Allah akan memberkahi orang-orang yang bersabar, gigih. Karena belajar itu adalah salah satu wujud kalian cinta kepada Allah, cinta kepada agama. Ya, jangan sampai kalian itu ngeluh, apalagi malas. Malas dan mengeluh adalah ciri orang-orang yang tidak sukses. Karena orang yang sukses itu banyak tantangan dan rintangan. Maka mereka kuat, akhirnya mereka sukses. Jika kuat, Allah akan meridhoi kalian. Apa yang kalian inginkan akan diijabahi oleh Allah. Malah akan diberikan yang terbaik oleh Allah. Ya, yang semangat meskipun di rumah. Bapak aja semangat di sini. Anak-anakku sekalian, tantangan, hambatan, dan rintangan pasti ada. Sebaiknya bentengi diri kita dengan keimanan dan berbuat baik kepada kedua orang tua, bapak ibu guru, ya, dan teman-teman, serta iringi perbuatan itu dengan keikhlasan karena Allah. Apapun perbuatan kita, landasi itu karena Allah. Jadi tadi itu merasa tenang, nyaman, damai, tentrem, ya. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah di penghujung pembelajaran pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.